Oke, selamat pagi semuanya. Di pertemuan 9 ini kita ada dua materi. Yang pertama adalah materi tentang pengertian komunikasi organisasi dan materi kedua adalah tujuan dan komunikasi organisasi. Seperti biasa, jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang jelas, silakan tanyakan nanti di ruang kelas, putar terlebih dahulu audionya berulang kali, nanti tulis apa yang kurang jelasnya ya. Oke, pada pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai tujuan dan komunikasi organisasi. Nah, di sini kita akan, bahas tentang pengertiannya apa, tujuannya apa, fungsinya apa, gaya komunikasinya apa saja, kemudian proses komunikasinya seperti apa, komunikasi organisasi yang paling efektif itu harusnya bagaimana, dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam sebuah organisasi. Nah, kita akan mulai dulu dari yang pertama, yaitu pengertian komunikasi organisasi. Ini rasanya sudah dibahas ya di materi pertama di pertemuan 9 ini tentang pengertian komunikasi organisasi. Jadi, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan dalam suatu organisasi, baik itu dilakukan secara kelompok formal maupun informal, ya. Jadi, seperti yang disampaikan bahwa dalam sebuah organisasi itu terdiri dari kelompok-kelompok, dan dalam kelompok-kelompok tersebut juga disampaikan ada dua jenis komunikasi, ada jenis komunikasi formal dan ada juga jenis komunikasi informal. Jadi komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan dalam sebuah organisasi, baik secara formal maupun informal. Nah, terus untuk apa sih adanya tujuan dari komunikasi organisasi ini? Tentu ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi, kita ingin merubah sikap gitu ya. Sikap seperti apa? Kita makhluk sosial di mana kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita perlu berkelompok, berorganisasi, mengenal satu sama lain. Nah, itu dilakukan gunanya adalah untuk mengubah sikap. Nah, sikap ini dalam artian ada mindset yang berubah ketika kita, apa ya, berada dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kelompok. Nah, selanjutnya mengubah pendapat atau opini. Nah, mengubah pendapat atau opini ini seperti apa? Ketika ketika kita berada dalam sebuah organisasi gitu ya, atau misalnya dalam sebuah kelompok, kita dapat, memberikan, pendapat, opini kepada orang-orang. Nah, pendapat dan opini ini tentu, gunanya adalah, eee, ketika kita dalam sebuah organisasi. Jadi ketika, dalam sebuah organisasi, pendapat kita bisa jadi mungkin sepaham dengan pendapat anggota kelompok lainnya. Begitupun ketika dalam sebuah organisasi, bisa jadi pendapat kita tidak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang. Nah, selain itu juga bagaimana cara kita dapat mengubah sikap, mengubah perilaku. Nah, mengubah perilaku ini tuh seperti apa? Mengubah perilaku itu beda dengan sikap. Kalau sikap kan lebih kepada attitude gitu ya, etika seseorang. Nah, tapi kalau misalnya perilaku itu behavior, artinya pengetahuannya. Bagaimana sih ketika kita berada dalam sebuah organisasi itu perilaku kita bisa berubah. Oh, ternyata kalau saya, bersikap A, sorry, kalau saya berada dalam satu kelompok ini, maka saya harus bersikap seperti A. Kalau saya berada dalam kelompok seperti ini, saya harus bersikap B. Nah, mengubah perilaku ini artinya kita menempatkan posisi kita, sebagai siapa di organisasi tersebut. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah mengubah masyarakat. Ini maksudnya merubah masyarakat adalah dalam organisasi kita mengenal yang namanya stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Internal adalah orang-orang yang ada di dalamnya, sedangkan eksternal adalah orang-orang yang ada di luar organisasi tersebut. Jadi gimana nih caranya kita yang berada dalam sebuah organisasi itu dapat menginfluence orang-orang di luar sana supaya memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Nah, tapi ini bukan secara personality, tapi secara organisasi, seperti itu. Nah, tadi kita bicara tujuannya, kemudian juga di sini ada yang disebut dengan, fungsinya. Nah,
Fungsinya ini seperti apa? Jadi dalam fungsi organisasi menurut Senjaja ini memang memiliki 4 fungsi organisasi ya. Beda-beda. Jadi organisasi ini ada yang apa ya? Ada yang berupa apa ya, memiliki keuntungan, ada juga yang tidak memiliki keuntungan. Kalau misalnya memiliki keuntungan biasanya itu perusahaan gitu ya, tapi kalau misalnya organisasi yang tidak memiliki keuntungan itu apa non profit itu biasanya ada yayasan gitu ya dan lain sebagainya. Bentar. Next, kita akan lanjut apa aja nih yang ada dalam 4 fungsi organisasi ini gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa fungsi-fungsi organisasi ini terdiri dari yang namanya fungsi normatif gitu ya. Nah, fungsi normatif ini tuh seperti apa? Fungsi normatif adalah di mana sebetulnya organisasi dipandang sebagai suatu sistem proses informasi gitu ya. Eh, sebagai ini sebenarnya fungsi informatif gitu ya, bukan normatif tapi fungsi informatif. Jadi fungsi informatif adalah fungsi di mana sebetulnya suatu sistem dipandang sebagai proses yang dapat memberikan informasi. Jadi seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Jadi ketika berada dalam satu organisasi harapannya para anggota yang ada di organisasi tersebut tuh memiliki informasi yang seragam, serentak, lebih banyak dan tepat waktu. Makanya kenapa sistem prosesnya harus seimbang gitu ya. Itu yang disebut dengan fungsi informatif. Ingat ya, bukan normatif tapi fungsi informatif gitu. Ini salah. Yang kedua, ada fungsi regulatif. Nah, fungsi regulatif ini tuh seperti apa? Fungsi regulatif ini adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Nah, kenapa sih dalam sebuah organisasi itu perlu adanya yang namanya aturan-aturan? Aturan-aturan ini bukan mengikat. Aturan-aturan ini adalah untuk menyeimbangkan apa ya, menyeimbangkan organisasi tersebut. Kenapa perlu diseimbangkan? Karena balik lagi ketika kita berada dalam satu fungsi regulatif ini, maka otomatis akan berpengaruh satu sama lain ya, baik itu terhadap tatanan manajemen, baik itu terhadap anggota-anggota yang ada di organisasinya. Perlu rasanya fungsi regulatif ini adalah mengatur orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah fungsi persuasif. Fungsi persuasif adalah mengatur suatu organisasi, kekuasaan, dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai yang diharapkan. Artinya, persuasif ini adalah bagaimana pimpinan yang ada dalam organisasi tersebut mampu membujuk orang-orang atau anggota-anggota yang ada di dalam kelompoknya gitu ya. Nah, membujuk dalam hal apa? Tentu saja membujuk atau menginfluence atau mempengaruhi, persuasif kan intinya membujuk, mempengaruhi gitu ya orang-orang yang ada di dalam organisasinya untuk bisa mengikuti tujuan-tujuan yang ada dalam organisasi. Memang tanpa dipungkiri kita tuh pasti akan selalu menemukan orang-orang yang apa ya, orang-orang yang selalu punya pemikiran sendiri gitu ya, orang-orang yang selalu ingin memberontak dan lain sebagainya. Nah itu persuasif adalah gunanya untuk menginfluence orang gitu ya, atau mempengaruhi orang lain. Nah, terakhir ada disebut dengan fungsi integratif. Fungsi integratif adalah setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Nah, jadi kalau fungsi integratif ini tuh tergantung nih kita menggunakan saluran komunikasinya yang mana. Karena saluran komunikasi itu ada komunikasi verbal, kemudian juga ada komunikasi apa ya, nonverbal, ada komunikasi formal, komunikasi informal, horizontal, vertikal. Nah, hal-hal ini adalah gunanya untuk mengetahui nih kira-kira
fungsi saluran komunikasi apa ya yang cocok disampaikan gitu ya ketika kita melakukan komunikasi di dalam sebuah organisasi tersebut gitu. Next, kita akan lanjut membahas tentang proses komunikasi organisasinya. Sorry, sebelum masuk ke proses organisasi, kita masuk ke gaya komunikasi dulu ya. Nah, di sini terdapat beberapa gaya komunikasi, di mana dalam gaya komunikasi di sini ada 6 gaya komunikasi menurut Stewart dan Sylvia Moss, gitu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang controlling style. Nah, controlling style ini seperti apa? Ini merupakan gaya komunikasi yang mengendalikan. Jadi di mana ditandai dengan satu kehendak atau maksud untuk membatasi dan memaksa untuk satu kehendak atau maksud untuk membatasi dan memaksa dan mengatur perilaku pikiran tanggapan orang lain. Biasanya orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan yang namanya komunikator satu arah atau misalnya one way communication. Nah, one way communication ini adalah orang-orang yang memang mungkin ke depannya kalau dia jadi pimpinan dia bisa menjadi diktator gitu. Jadi apapun yang menjadi pemikirannya, pendapatnya, gagasannya itu harus selalu sesuai dengan kehendaknya karena dia ingin mengatur apa ya pengiriman pesannya hanya satu arah oleh dia saja gitu. Jadi yang lain itu tidak boleh mengirimkan pesan sama sekali. Nah, itu yang disebut dengan gaya komunikasi controlling gitu. Jadi kalau misalnya kata ketua kelas ya kita akan ikutin aja kata ketua kelasnya. Jadi kalau ketua kelasnya ngomong A, ya kita semua A gitu, nggak ada yang jadi B, nggak ada yang jadi C dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan controlling style. Nah, kemudian ada yang disebut dengan equalitarian style. Equalitarian style ini adalah gaya komunikasi dua arah. Gaya komunikasi dua arah ini dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap orang boleh memberikan pendapatnya masing-masing dengan suasana yang rileks, santai, informal, sehingga bisa mencapai pengertian dan kesepakatan bersama. Nah, biasanya ini dilakukan dengan orang-orang yang memiliki tujuan dan value yang sama dalam organisasi tersebut. Jadi kalau dia punya tujuan yang sama, value yang sama, biasanya hasil yang diperoleh juga akan sama gitu. Kenapa? Karena ya memang sejalan gitu ya si gaya komunikasi dua arah ini. Makanya disebut dengan equalitarian gitu. Dan ini dia menggunakan komunikasi dua arah yaitu two way communication. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan gaya komunikasi berstruktur atau structuring style. Nah, structuring style ini merupakan gaya komunikasi yang memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan seperti penjadwalan tugas dan lain-lain dan struktur-struktur. Nah, biasanya ya orang-orang yang menggunakan structuring style ini tuh orang-orang yang memang sangat terstruktur gitu ya. Jadi dia udah ada timeline-nya, udah ada jadwalnya, semuanya tuh rapi, teratur, disiplin. Nah, itu adalah gaya komunikasi yang struktur gitu ya. Jadi dia nggak suka nih kalau misalnya melakukan segala sesuatu itu tidak sesuai dengan prosedur. Dia tidak suka kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalamnya itu tidak sesuai dengan apa ya aturan-aturan yang sudah dibuat seperti itu. Nah, terus ada yang disebut dengan gaya komunikasi dinamis atau dynamic style. Nah, dynamic style ini tuh disebut sebetulnya dengan action oriented gitu. Biasanya orang-orang apa ya, orang-orang sales atau saleswoman gitu ya. Nah, gaya komunikasi yang dinamis memiliki kecenderungan yang agresif gitu ya. Gaya komunikasi yang dinamis memiliki kecenderungan yang agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Artinya kenapa? Kalau orang-orang dinamis itu dia ngejar hasil. Gimana nih caranya ketika saya melakukan komunikasi organisasi,
saya mendapatkan hasil sama semaksimal mungkin. Jadi benar-benar dia akan berfokus terhadap hasil. Beda kalau misalnya equalitarian tadi tuh benar-benar atas kesepakatannya, tapi kalau dynamic style itu benar-benar berorientasi pada hasilnya. Nah, terus ada juga yang disebut dengan relinquishing style. Relinquishing style ini merupakan gaya komunikasi yang lebih mencerminkan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun bisa jadi dia punya hak nih untuk mengontrol orang lain. Jadi itu tipe-tipe orang yang oke deh, kamu mau minta pendapat, kamu mau ngasih pendapat apa dulu. Jadi dia dengerin aja dulu pendapat orang lain. Padahal dia sendiri tuh punya pendapat gitu ya. Padahal dia sendiri juga punya keputusan yang harus diambil, apalagi kalau dia jadi ketua. Tapi karena dia tipenya adalah yang mendengarkan dulu dan ingin semua masukan dan pendapat anggotanya itu bisa terakumulasi dan bisa tercover dengan cukup baik, makanya dia memilih untuk mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh anggota kelompoknya. Kemudian setelah itu nanti dia gabungkan dan dia akan menemukan conclusion atau akhirnya seperti apa. Itu yang digunakan oleh dengan relinquishing style. Nah, terakhir nih ada yang disebut dengan the withdrawal style. Withdrawal style itu adalah biasanya melemahnya tindakan komunikasi. Jadi ketika adanya withdrawal style, ini adanya melemahnya tindakan komunikasi. Artinya di dalam organisasi itu nggak ada gitu keinginan orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antara pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Misalnya kayak gini, withdrawal style itu, aduh, saya males ngomong sama orang itu, soalnya ABCD. Jadi ketika ada satu masalah, sebetulnya masalah itu harus diselesaikan, jadi nggak bisa diselesaikan. Karena kenapa? Ada hal-hal yang berusaha selalu dihindari, gitu ya. Nah, makanya kebanyakan orang nggak mau nih pakai gaya komunikasi withdrawal style. Karena kenapa? Biasanya kalau dipaksakan si withdrawal style ini digunakan dalam komunikasi organisasi, maka akan menimbulkan banyak konflik gitu. Nah, withdrawal style ini justru malah membiarkan komunikasi itu menguap gitu ya, masalah jadi menguap, apapun yang terjadi dalam organisasi itu dibiarkan untuk menguap. Nah, ini yang salah sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, apalagi kalian orang komunikasi, selesaikan, bicarakan. Bukan ketika ada komunikasi, diam, kemudian menghindar. Nah, ini yang dilakukan sama withdrawal style biasanya. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan proses komunikasi organisasi. Nah, proses komunikasi organisasi adalah proses yang dilakukan karena kan di organisasi jadi yang paling basic yang membedakan antara komunikasi organisasi dan komunikasi kelompok adalah kalau di organisasi itu dia punya yang namanya struktur organisasi, jadi terarah gitu. Nah, jadi ketika ditanya nih proses komunikasi organisasinya seperti apa, jadi ada yang disebut dengan downward communication dan horizontal downward communication gitu ya. Downward communication itu adalah komunikasi yang dilakukan dari bawahan ke atasan. Misalnya ibu nih sebagai bawahan, gimana ya cara ibu melakukan komunikasi dengan dekan? Apakah bisa langsung ke dekan atau harus melalui Bu Meli dulu nih sebagai ketua jurusan? Nah, downward communication adalah proses komunikasi dari bawahan ke atasan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi kalau misalnya ibu mau ngomong ke Bu Dekan, berarti ibu harus melalui dulu ke ketua jurusan, baru dari ketua jurusan bisa ngobrol nanti sama ibu dekannya, kayak gitu. Begitupun dengan upward communication. Nah, upward communication adalah komunikasi yang dilakukan dari atasan ke bawahan, ya dari atasan ke bawah. Jadi apa nih yang disampaikan dari atasan ke bawahan? Misalnya, tolong dong panggilin yang namanya Siska, anak IKA 5, misalnya kayak gitu ya. Mau nggak mau dipanggil gitu ya. Nah, upward communication ini bisa langsung jika kenal dengan orangnya gitu ya. Tapi kalau tidak langsung dia tetap harus mengikuti alur struktur organisasinya. Jadi dari dekan ke ketua jurusan dulu, ke dosen walinya, baru ke mahasiswanya gitu ya. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba dari dekan plong langsung ke mahasiswanya, kecuali dekannya kenal gitu, itu boleh.
Tapi kalau kita walaupun kenal dengan dekannya, kita nggak bisa langsung ke atas. Itu bedanya downward sama upward. Kalau upward langsung bisa ke bawahan gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan horizontal communication. Sebenarnya horizontal communication ini sama juga ya seperti downward and upward. Jadi tapi dia kalau yang horizontal itu benar-benar bisa bolak-balik gitu ya. Jadi two-way communication-nya, komunikasi dua arahnya tuh benar-benar dinamis dan terlihat. Contohnya apa ya? Kalau misalnya kayak ibu dengan kalian gitu ya. Jadi ibu nih posisinya dosen, kalian mahasiswa. Yang kita lakukan setiap hari atau setiap minggu di kelas itu adalah horizontal communication, gitu ya. Apakah berstruktur? Nggak berstruktur sebetulnya, tapi kita berada dalam organisasi gitu ya. Karena kan ibu juga nggak masuk struktur kelas di kalian kan gitu. Nah, berarti itu horizontal communication. Nah, kalau interline communication adalah ketika kalian berbicara dengan teman sebaya kalian atau teman sekelas kalian. Itu disebut dengan interline communication. Interline communication adalah komunikasi komunikasi setara atau komunikasi sejajar gitu ya dengan orang-orang di dalamnya. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa komunikasi organisasi terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki tujuan yang sama gitu. Jadi kalau misalnya tiap-tiap kelas itu adalah kelompok-kelompok, maka orang anggota-anggota yang ada dalam kelompok tersebut menggunakan interline communication. Dosen dengan para kelompok-kelompok tersebut menggunakan horizontal. Nah, ketika ada keperluan nih sama ketua jurusan, dekan dan lain sebagainya, maka itu akan menggunakan downward communication. Dan begitupun sebaliknya jika dari dekan sampai ke mahasiswa, maka itu menggunakan upward communication. Oke, next kita akan bahas mengenai yang namanya komunikasi organisasi yang efektif gitu ya. Nah, dalam mencapai komunikasi organisasi yang efektif itu harus ada apa aja? Tentu yang paling penting yaitu harus ada pimpinannya gitu ya. Nggak mungkin kita ketika berada dalam sebuah organisasi tidak ada pimpinannya. Harus ada pimpinannya dan juga ada karyawannya gitu ya. Nah, kemudian selain itu pimpinan juga harus dapat memfasilitasi kondisi gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya pimpinannya ditakuti, disegani gitu ya, para anggota karyawan tuh akan sulit gitu untuk menyampaikan pendapatnya, mengutarakan keinginannya dan lain sebagainya atau mengutarakan ide-ide lain sebagainya. Makanya kenapa dalam hal ini perlu rasanya pimpinan itu memfasilitasi kondisi supaya iklim yang ada dalam si organisasinya itu terasa nyaman, hangat gitu ya. Itu paling penting. Makanya kenapa di sini dikatakan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif harus meliputi satu keterbukaan gitu ya. Nah, oke, jadi komunikasi interpersonal ini harus memiliki yang namanya keterbukaan. Nah, keterbukaan ini seperti misalnya seperti ini. Apa ya? Kalau misalnya kita berada dalam sebuah organisasi, ketika pemimpinnya terlalu mendiktator atau terlalu menggunakan controlling di dalam organisasinya, tentu itu akan sangat membuat tidak nyaman anggota-anggota yang di dalamnya, sehingga orang-orang di dalamnya itu tidak bisa melakukan keterbukaan satu sama lain, misalnya pendapatnya dia, nyaman tidaknya, terus kurangnya juga rasa empati yang ada di dalamnya. Nah, ini akan membuat seseorang menjadi rasa tidak nyaman gitu ya ketika berada dalam sebuah organisasi tersebut gitu. Nah, kemudian selain itu juga ada yang disebut dengan kepositifan gitu. Jadi empati ini lebih saling peduli satu sama lain. Jadi pedulinya itu bukan hanya peduli
terhadap kerjaan, tapi aspek-aspek di dalamnya. Kan kita berorganisasi, bukan hanya berbicara tentang komunikasi formal saja, tapi kita juga berbicara tentang komunikasi informal. Yang mana dalam komunikasi informal ini satu sama lain harus memiliki rasa empati. Rasa empati peduli, misalnya kalau dia sakit, kalau misalnya dia sedang berduka, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang disebut dengan kepositifan. Nah, kepositifan ini adalah sesuatu hal yang apa ya? Bahasa sederhananya itu jadi kepositifan itu lebih kepada gini. Bayangkan ketika kalian berada dalam satu organisasi, tapi di organisasi tersebut tuh selalu aja terdapat orang-orang yang provokatif gitu ya. Bawaannya ngegibah terus gitu. Jadi ketika kita dalam satu organisasi kita pengen menghasilkan kualitas kerja yang bagus, kita pengen memberikan yang terbaik, malah jadi nggak bisa gitu. Kenapa ya tadi gitu? Karena positiveness-nya tuh jadi nggak ada ya karena komunikasinya jadi jelek gitu ya. Karena termakan omongan yang tidak sesuai gitu. Nah, kemudian juga harapannya adalah bisa memberikan dukungan satu sama lain, karena dengan memberikan dukungan satu sama lain, maka otomatis organisasi bisa hidup, bisa nyaman dan tumbuh gitu ya. Nah, dalam sebuah organisasi rasanya penting kalau misalnya di dalam organisasi itu kita merasa satu sama lain itu setara gitu ya. Bayangkan ketika kita berada dalam satu organisasi, oh dia tuh yang lebih kaya, oh dia lebih pintar. Ini sering banget nih terjadi di organisasi-organisasi kampus adalah merasa satu orang itu memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada teman-teman yang lain karena mungkin dia jadi anak kesayangannya dosen atau mungkin dia pintar atau mungkin dia punya jabatan A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu banget dihindari. Kalau misalnya terjadi kondisi seperti itu, bisa jadi nanti organisasinya jadi nggak sehat. Nah, ini yang sangat berbahaya gitu ya. Selanjutnya, ada apa saja faktor penghambat yang terjadi dalam organisasi gitu ya. Emmett Murphy mengatakan dia merupakan seorang pakar kepemimpinan. Nah, dia mengatakan bahwa sebetulnya banyak sekali nih jenis-jenis penghalang komunikasi yang dapat menghambat kinerja sebuah organisasi. Satu, penolakan. Kenapa terjadi penolakan? Misalnya saya punya pendapat, ibu punya pendapat, tapi pendapatnya tuh nggak didengerin gitu. Itu adalah penolakan. Dia tidak akan menjadi anggota yang aktif dan inovatif di organisasinya karena kenapa? Dianggap kamu mah nggak bisa apa-apa, udahlah gitu. Resistensi. Dan ini sering banget terjadi juga. Kemudian adanya intervensi. Intervensi adalah ikut campurnya orang lain. Misalnya kita ada masalah di organisasi, tapi bawa-bawa kelas lain atau bawa-bawa anggota kelompok lain yang jelas-jelas bukan di organisasi tersebut. Itu juga akan menimbulkan justru organisasinya berkembang, malah akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Bisa jadi kalau ini tidak diselesaikan, organisasinya jadi hancur gitu ya. Kemudian terjadi yang namanya loss atau pelemahan. Nah, pelemahan ini juga biasanya terjadi kepada pelemahan itu tuh biasanya terjadi karena orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya. Orang-orang pelemahan itu lebih kepada ini sih, lebih kepada apa ya? Lebih kepada orang-orang yang tidak punya antusias lagi di organisasinya, sudah tidak punya semangat lagi gitu ya, tidak punya pengharapan lagi. Jadi ya udahlah jalanin aja, ya udahlah kerjain. Jadi hasil kerjanya tuh nggak pernah maksimal gitu. Karena kenapa terjadi pelemahan di dalamnya? Semakin lemah anggota-anggota kelompoknya, kinerjanya makin buruk, hasilnya juga makin buruk, organisasi lambat laun akan hancur. Itu yang akan terjadi. Selanjutnya, faktor penghambat adalah penyimpangan. Nah, makanya kan tadi disampaikan ya sebelumnya, kalau misalnya dalam sebuah organisasi itu pasti dia punya tujuan, ya, punya tujuan dan fungsi. Bayangkan ketika kita 80% orang-orang sudah mengikuti fungsi dan tujuan organisasinya, tiba-tiba ada 20% nih orang yang ada di kelompoknya malah udah jangan kayak gitu, aturannya gak bener, ganti aja, tujuannya gak bener, ganti aja. Nah, penyimpangan-penyimpangan itu secara tidak langsung bisa menghancurkan organisasi. Jadi, pastikan fungsi dan tujuan organisasi itu sesuai dengan keinginan para anggotanya, bukan keinginan satu orang.
Karena kenapa? Untuk menghindari terjadinya penyimpangan ini. Bayangkan kalau misalnya terjadi penyimpangan seperti ini, ya organisasinya nggak akan bertahan lama gitu. Jadi kesimpulannya adalah si komunikasi organisasi ini merupakan pengiriman dan pesan dari berbagai kelompok-kelompok dalam sebuah organisasi baik formal maupun informal gitu ya. Jadi bagaimana prosesnya, bagaimana cara menghambati hambatan yang ada di organisasinya, dan juga gaya komunikasi apa sih yang digunakan. Oke. Sip, ini materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau terlalu cepat, kalian bisa ulang terus gitu ya rekamannya, kemudian tulis poin-poin yang tidak kalian pahami. Setelah itu juga kalau ada yang kurang paham, nanti kalian boleh tanyakan di ruang kelas ya. Terima kasih.